مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bersama raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pengajian lakian. Mana ini kok berkurang? Ada yang TNI mas dan Sidoarjo. Oh, AFJ sih kan dulu. Pak Sodik juga izin ke Mojokerto, ponakannya wisuda. Yang lain mana? Ya, yang penting istiqomah. Soalnya kegiatan keagamaan seperti ini, berapapun yang hadir, terus kita mulai saja. Berapapun yang hadir, terus saja berjalan. Nah, itulah yang disebut dengan istiqomah. Berapapun juga. Nah, itu yang di dalam hadis itu disebutkan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah
terus-menerus dia lakukan walaupun sedikit. Sedikit. Panjenengan punya amalan yang diistiqomahkan. Salat duha walaupun hanya 2 rakaat. Tapi tiap hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 12 rakaat setahun sekali. Masih langsung 12 rakaat cuma setahun sekali. Lebih baik yang 2 rakaat tapi tiap hari. Paham maksudnya kan? Paham contohnya? Amal yang dicintai oleh Allah, amal yang terus-menerus dia lakukan walaupun sedikit-sedikit. Walaupun sedikit dia lakukan. Tapi terus-menerus. Sama halnya dengan baca Quran. Contoh lagi ya. Baca Quran jenengan tiap hari 1 lembar. Setiap hari ngaji 1 lembar. Besok lagi 1 lembar. Besok lagi 1 lembar. Kalau 1 bulan berarti kan 30 lembar. Leres gitu. Kalau 30 hari berarti 30 lembar. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada buahnya 5 juz langsung, tapi setahun sekali pas Ramadan. Yang gak hatam cuma 5 juz, sudah menunggu setahun gak hatam. Tapi kalau yang sedikit, insya Allah ada harapan hatam. Syukur kalau panjenengan bisa 1 juz, sehari bisa 1 juz. Kalau 30 hari 30 juz hatam. Wallah tak kuat belum, ya sudah setengah juz. Iya setengah juz. Sehari setengah juz. 30 hari 15 juz. 60 hari hatam. Tak apa-apa. 2 bulan hatam. Ringan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan inna lillahi. Jangan diteruskan wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya Allah punya, memiliki, ya. Inna lillahi ahli, sesungguhnya Allah itu punya keluarga. Siapa keluarga Allah? Yang dikatakan keluarga Allah adalah Ahlul Quran, orang yang ahli Quran. Entah itu ahli moco, repot mawar, repot biasanya mewakili mawar. Siapa yang dikatakan ahli Quran, siapa yang dikatakan keluarganya Allah itu? Keluarganya Allah itu
yang dimaksud dengan keluarganya Allah itu adalah ahlul Quran, orang yang ahli Quran. Entah itu karena bacanya, ya, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu Quran, menghafalkan Al-Quran, misalnya. Masya Allah, luar biasa. Itu dianggap keluarga Allah, dianggap keluarga Allah. Jadi kalau panjenengan kepingin menjadi keluarganya Allah, gampang. Hidup selalu dekat dengan Al-Quran. Hiduplah selalu dekat dengan Al-Quran. Jangan jauh-jauh dengan Quran. Orang di akhir zaman ini selalu jauh dengan Al-Quran. Orang di akhir zaman ini kelihatannya jauh dari Al-Quran. Apa tidak punya? Punya. Sampai beletukan di atas lemari. Tidak pernah diutik Quran. Jangan. Kasihan Qurannya. Qurannya cuma dikai tempat nyingit no duit sama bujuni. Jangan Pak, duit. Ojo. Quran dikai singitan duit. Jangan. Hukumnya haram. Nyinget no duit di Quran hukumnya haram. Singin no di tempat liyane wae. Ganti diutangi bojone. Langsung ke belanja. Ya Allah, Quran itu dibaca, jangan hanya ditaruh rak di hiasan lemari, jangan. Bagaimana nanti itu? Di rumah itu ada 4 lemari, isinya ya kitab, ambil ono Quran, kitab, ya tafsir, ya hadis, ya fikih, akidah, macam-macam. Nah itu jangan hanya sebagai hiasan lemari saja Pak. Saya tiap hari itu ambil pelajaran, besok ambil lagi, terus bergilir. Ya, harus begitu. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Biar terjamah semua. Besok di akhirat saya akan nuntut bahwa kitab-kitab itu tidak hanya sebagai pajangan di rak lemari, tetapi dibaca, dipelajari, dipelajari. Apalagi Quran, firman-Nya Allah, Quran, kitab suci. Jangan berdiam di lemari. Jangan berdiam di lemari. Baca. Walaupun sekali ambil memojo Yasin itu, gak apa-apa. Yang penting dibaca.
Besok ambil lagi waqi'ah di Quran. Besok ambil lagi tabarok. Allah. Kamis malam Jumat setelah Yasin Al-Kahfi. Saya jadi teringat ceritanya Ibnu Daqiq. Beliau itu bermimpi ada seorang yang tetangganya itu wafat. Dia belok kubur pagi itu sampai Asia lah ya, melok Asia. Sampai di kubur dia melok prosesi penguburan mayat itu sampai tuntas selesai. Wahai mulai ya boleh. Malamnya beliau itu mimpi bertemu dengan almarhum. Lah kok bisa omong-omongan? Yo bocah di kono. Maksudnya di dalam kubur itu. Yo bocah di kono. Waduh, menyeramkan. Maksudnya begitu aku di kono ditinggal oleh para pentaksia, datang kepadaku kayak hewan bentuknya luwih welek ketimbang kiri gendang. Wis kiri gendang si luwih elek maneh. Sehingga aku takut, saya ketakutan. Dan dia itu maksa untuk menerkamku, maksa untuk menggigitku. Untungnya ana wong gagah pemberani ganteng menghalangi aku terjamah oleh hewan itu. Bahkan orang gagah ganteng tadi itu bisa mengusir hewan itu. Diusir. Setelah merasa aman, aku takon nang wong iku, man anta ya akhi, sampeyan iki sinten? Kok gagah berani hebat, panjenengan iki sinten? Kok bisa mengusir makhluk yang bengis, jahat, kami menyeramkan, dan jenengan iki sinten? Kok bisa belani kula, bisa nyelamat kula, jenengan iki sinten? Dikubur nih. Terus wong gagah niku ngomong, aku surat Al-Kahfi yang selalu kamu baca Kamis malam Jumat itu. Terus warokilah. Subhanallah. Makanya saya anjurkan
kena hewan baru. Bengis, jahat, welek, lebih jelek daripada kerek gembel. Ya Allah, bisa diusir, diselamatkan oleh Allah. Diusir sama pemuda tadi itu sehingga dia selamat dari binatang, dari amukan binatang tadi. Ternyata yang menyelamatkan itu amalan pulau panjenengan. Namanya surat Al-Kahfi yang sering kita baca kalau Kamis malam Jumat. Beliau sampai punya sintok. Sak kesel-kesel kula jenengan. Kesel ya apa? Nyicil. Ya, nyicil mari isya, nyicil rong lembar. Engko tahajud, nyicil rong lembar. Mantuk tutupen turu. Engko mari subuh hatam no wis kan kurang titik wis kalong petang lebaran. Nggih. Ngantuk tutupan enggak usah dipaksa. Nanti mari zuhur dan mari Jumatan dilanjut. Yang penting dino itu selesai. Syukur kalau malamnya bisa hatam. Malamnya bisa hatam. Alhamdulillah. Misalnya. Sehingga pulau panjenengan itu istiqomah. Kembali ke hadis yang pertama tadi. Ya. Ahabbul a'mali ila Allah anwa'uha wa iqbalan. Gitu. Amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus dia lakukan walaupun sedikit. Pokoknya terus-menerus dia lakukan walaupun sedikit. Itu yang disebut dengan amal istiqomah. Amal yang diistiqomahkan. Paham ya? Amal yang diistiqomahkan walaupun sedikit, tak apa-apa. Ya, ini apa namanya? Motivasi agar supaya kalau panjenengan menjadi keluarganya Allah. Ahlul Quran, keluarganya Allah itu adalah orang-orang yang ahli Quran, Pak. Bukan hanya yang menghafal Quran, tetapi yang sering membacanya, sering mempelajarinya, sering mengkajinya, apa maknanya, apa maksudnya. Syukur kalau sempat menghafalkan. Ya dari apa ya tasa'alun, juz ammar, tak apa-apa, juz ke-30. Tidak 30 juz, tak apa-apa, juz ke-30 aja. Ya, disempatkan. Tapi itu yang sering kita jumpai adalah juz ke-30. Imami subuh, imami zuhur, imami asar, imami maghrib, imami isya. Itu biasanya diambil dari surat-surat pendek itu. Biar banyak hafalannya. Mosok mati urip inna aqaina kal kautsar. Subuh inna aqaina, zuhur inna aqaina, asar inna aqaina, maghrib inna aqaina, isya inna aqaina.
surat itu baik. Ya tidak mirip, biar tidak mirip gimana caranya? Ya jangan hanya ina. Quran itu banyak. Masa mati urip ina bikul waile. Ya tak salah. Cuma kata ramai-ramai itu terlalu. Kata orang gundul kebajut. Ali Hasan bin Ali dari cucu Nabi radhiyallahu anhu, maka dia berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku, katanya Hasan ini putranya Ali, Pak. Aku benar-benar hafal dawe kakekku. Ya apa dawe kakek? Itu Kanjeng Nabi. Da'ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan yang kau meragukan kamu menuju yang tidak meragukan. Hadis sahih rawahu Abu Isa At-Tirmidzi wa Abu Abdurrahman An-Nasai wa qala At-Tirmidzi sahihun. Ini sahih. Hadis ini adalah hadis sahih. Jadi intinya ma yuridu ila ma la yuridu. Dulu itu ada orang tanya, Ustaz, kata-kata ma yuridu ila ma yuridu ila ma la yuridu itu hadis apa, kaul ulama apa, azal sahabat, kata-kata sahabat. Ustaz terangkan itu hadis yang dihafal oleh cucu Rasulullah, namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putranya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, hafidtu min Rasulillah, saya hafalkan cekap di benakku apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kakekku. Da'ma yuribu ila ma la yuribu. Kapan kalau penjenengan menghadapi sesuatu yang meragukan, jangan diteruskan. Tidak ke yang tidak meragukan. Itu amdos, setan, iblis bermain di situ. Jenengan pagi ini mau ikut senam, ragu, melok ora ya, melok ora, garis ragu. Ragu. Maka ketika panjenengan masuk kepada suatu keraguan, da'ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukan menuju sesuatu yang tidak meragukan. Paham ya? Misalnya jenengan besok itu apa namanya, besok jenengan mau lungo, ragu, aku situ dalam orang
gak, langsung gak. Atau panjenengan ambil air wudhu, sholat istikharah. Kajian Surabaya istikharah, gak apa-apa. Lu kata budak-budak, gak apa-apa. Yang penting kita betul-betul. Mungkin ini bukan walinya Allah, hamba Allah. Dulu itu Pak, ada seorang wali naik rombongan, naik mobil, rombongan yai itu. Kalau dari Keraton, Kecamatan Pasuruan, jadi suatu kecamatan yang ada di Pasuruan, Kecamatan Keraton, itu dari utara itu dari jalan besar menuju Bangil, itu kalau masuk ke selatan itu nanti tembus pondok saya dulu, pondok pesantren Sidogiri. Nanti kalau terus itu pesantren Al-Yasini, pondok terpadu. Nah, ini kan rombongan dulu itu, rombongan Kiai. Nyampe melewati Sidogiri, tapi belum nyampe Al-Yasini. Satu kiai itu ngotot dalam mudun. Pak supir, dalam kiai mandek kok, aku tak mudun begini. Loh, kasih tebu kiai. Enggak, wis aku tak mudun begini. Ada firasat disuruh turun. Ya mesti pahiman ya ini. Padahal di dalamnya ustaz-ustaz kiai-kiai juga. Cuma satu itu ada dikasih firasat. Aku mudun begini, Mas. Tak perlu. Mandek supir. Saya itu ayai niki tasik tebet. Iya gak apa-apa. Aku mudun begini. Turun yai ini. Turun ini budak. Lu ini kecelakaan dahsyat kita. Yai baru perintahnya cuma disuruh turun. Firasatnya itu disuruh turun. Loh, mobil itu terus. Ini kecelakaan luar biasa. Kecelakaan yang luar biasa. Mobil yai yang turun itu selamat. Jadi kalau ragu melanjutkan, turun. Ya. Tapi yang memiliki perasaan seperti itu kan orang-orang tertentu yang memang ada yang ngasih tahu firasat itu dari Allah. Kita kadang ngerti kalau akan kiai ini udah gak ngerti kalau akan terjadi begitu. Cuma perintahnya turuno, muduno, ya mudun. Firasatnya disuruh mudun, ya mudun. Masya Allah. Cuma disuruh mudun, ya mudun. Akan terjadi apa dan bagaimana? Kalau akan terjadi apa dan bagaimananya, ini ya kalau. Masya Allah. Ya Allah. Terjadilah kecelakaan yang dahsyat sekali. Jadi hadis ini apa tadi? Da'na yuridu ila ma la yuridu. Tinggalkan yang meragukan kamu menuju sesuatu yang tidak meragukan kamu.
kita tidak enak, ya jangan teruskan. Rasa gak enak, jangan teruskan. Ya. Ada hadis yang lain bunyinya begini, ittaqi firasatal mu'min. Kan ada hadis itu. Takutlah kamu terhadap firasatnya orang mukmin. Takutlah kamu terhadap firasatnya orang mukmin. Kenapa? Karena yang disebut dengan firasat orang mukmin itu jangan main-main. Ittaqi firasatal mu'min. Takutlah kamu terhadap firasatnya orang mukmin. Tajam, Pak. Firasat orang mukmin itu tajam. Apalagi ulama, kiai yang mukasyafah. Wajar. Mukasyafah artinya mukasyafah itu takbir yang menutupi, tirai yang menutupi dibuka oleh Allah sehingga ketok apa yang akan terjadi. Waduh, ini ya kelihatan. Tapi memang tidak semua orang bisa, tidak semua orang diizini oleh Allah ya berfirasat yang seperti itu. Ya tidak mendahulukan Allah betul, cuma dia itu oleh Allah dikasih rambu-rambu, hati-hati, depan ada bahaya, kan gitu. Orang sudah dikasih tahu gitu, ngapain terus jalan? Kalau memang ada bahaya. Kalau di depan ada bahaya, ngapain kita berangkat ke sana? Ya baiklah. Misalnya seperti itu kasarannya. Jadi seorang yang walinya Allah, yang dikasih firasat oleh Allah, kemudian memiliki perasaan yang peka, kemudian mukasyafah yang menutupi tirai dibuka oleh Allah, sehingga bisa melihat ada apa yang akan terjadi. Kok si Buddha itu goblok, pasti dia akan cari jalan lain. Itu gunanya kasih firasat seperti itu. Firasat, misalnya lagi firasat seorang ibu, anaknya di luar kota, enak apa gitu. Ini anaknya terus satu tangan anakku, jadi tulunganku udah betul ternyata dianiaya orang, disusah orang, diperosor orang. Itu kan kebesaran seorang ibu itu, masya Allah. Dan wali murid cukup. Apa dan bagaimana? Tunggu setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Ada yang ditanyakan? Halo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya megang Al-Quran yang ini apa harus punya wudhu atau enggak, yang ada artinya Ustaz? Terus aplikasi Al-Quran yang ada di HP sama hukumnya harus punya wudhu? Ya, terima kasih.
sejatinya ada terjemah atau tidak, sejatinya itu ya berwuduklah. Kalau artinya atau tidak, sejatinya bersuci. Karena biasanya cetakan Indonesia itu di luar itu kan ada tulisannya kan, la yamassuhu illal mutahharun, jangan menyentuh kecuali orang yang telah bersuci. Gitu? Masya Allah, terjemahan ini ono tulisannya kaya ngono. Sedangkan yang di aplikasi HP tidak perlu. Kenapa? Karena dia niatnya pegang HP. Masuk di bawah nanti jika apa dia bawa HP. Paham ya? Kalau aplikasinya itu apa? Aplikasi Al-Quran. Mosok dodol sampai buka aplikasi latihan kiroah bisa. Itu kan namanya mas. Ya harus tahu diri lah, pantas atau tidaknya. Paham ya? Kalau di jeding, di WC, orang usah buka aplikasinya. Ya Quran. Kalau di luar, di masjid, buka aplikasi, gak punya wudhu, gak apa-apa. Kan memang niatnya dia masih pegang HP. Karena dia kenyataannya memang pegang HP. Gitu. Tapi kalau mushaf lain, bahwa arti ini bahwa orang sejati ini kedah wudhu, kecuali darurat. Jenengan kebayaku beli Quran kok kepentut kate wudhu angel, wis apa-apa darurat. Atau penjenengan dalam kondisi tidak punya wudhu, di embong kok ana Quran kececeran, jenengan niat nolong, tak apa-apa. Daripada diidak-idak, paham ya? Niat nolong, itu namanya darurat, tak apa-apa. Paham ya? Ada lagi? Halo? Tadi tangannya hampir diangkat. Silakan. Hampir angkat tangan. Silakan. Silakan Ibu. Ada? Ada yang bertanya? Tinggal seperempat. Tinggal seperempat. Monggo yang mau bertanya. Halo? Ada? Diam itu kan ada dua makna. Pertama, memang benar-benar sudah paham. Yang kedua, atau ngantuk. Nah, yang mana ini? Ayo, silakan. Tanya apa? Bebas ini, bebas. Tidak harus sesuai dengan materi. Saya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita membaca Al-Quran, tapi kebetulan saya cedal Pak. Hah? Cedal. Kemudian pembacaannya tidak sempurna itu bagaimana hukumnya Pak? Cedal. Iya. Nelang. Oh, bela. Oleh niku nggih masuk di perbaiki tajwidnya ya pancen. Itu namanya darurat. Tak apa-apa. Ya. Bukan lahjah.
menjadi li'ar itu, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngalamin apa? Benar ini sampai imamnya terbawa Pak itu. Itu tidak benar. Teman-teman di Madura itu kurang menganga. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang menganga. Yang di Surabaya terlalu menganga. Ya, kalau fathah dalam Quran itu 2 senti aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Jadi tidak terlalu tertutup, tidak terlalu menganga. Sedang-sedang saja. Nah, ini Quran. Harus kalau hanya lahja harus dibenahi Al-Qur'annya, harus dibenahi Pak. Harus belajar. Tapi kalau pelet dari sononya bawaan akhir ya dimaafkan oleh Allah ya. Dimaafkan oleh Allah. Kebanyakan ulama-ulama dulu itu ya tidak fasih, tidak fasih bacaan Fatihah, tapi mandi mujarrah, lain dengan ngawong itu. Napa padan itu? Gak fasih tapi diterima. Hatinya cocok dengan Gusti Allah, lurus hatinya. Saat ini masuk fasih, nggak husuk-husuk belas. Mereka kemit no fasih. Hati ini nggak cocok dengan Gusti Allah. Semoga ada barokah manfaatnya. Semoga panjang umur. Ketemu lagi insya Allah di jamaah bagian yang akan datang. Subhanallah.